Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Save Our Nation. Kali ini Save Our Nation spesial bersama saya, Saur Huta Barat. Yang dibahas adalah politik Indonesia 2010. Kalau kiamat 2012 itu ada filmnya dan saya tidak percaya. Tapi apakah 2010 kita kiamat atau tidak secara politik? Mari kita tanya para pembicara. Silakan Bapak Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Pak Saur, Bapak-bapak para pembicara dan hadirin sekalian yang saya hormati. Saya juga tidak percaya kalau 2010 akan kiamat di bidang politik, Pak. Mantap. Karena kita baru saja selesai menyelenggarakan pemilihan presiden dan kabinet baru saja dilantik. Janganlah kiamat 2010. Janganlah kiamat. Baru belum 100 hari menteri. Saya baru 52 hari jadi Baru menteri. 52 hari. Karena itu kita juga harus optimis bahwa masa depan kita ini akan lebih baik, kehidupan politik juga akan lebih cerah, lebih demokratis, dan penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih baik di tahun-tahun mendatang. Saya optimis itu. Karena itu pasca pemilihan presiden dan terbentuknya kabinet ini, ada beberapa agenda yang segera harus kita susun dari isu-isu yang berkembang terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan segala penilaian positif dan negatifnya, kemudian otonomi daerah, bagaimana memantapkan penyelenggaraannya, kalau bisa kita kurangi hambatan-hambatan hubungan pusat dan daerah, bagaimana penyelenggaraan otonomi itu berjalan baik, yang memberikan jaminan bahwa terselenggaranya demokratisasi, kemudian kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi, dan untuk menuju kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2010 ini ada beberapa agenda penting yang harus kita selenggarakan. Yang pertama, memulai melakukan proses penyusunan nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan. Yang di 2011 diamanatkan oleh undang-undang Desember harus selesai. Itu undang-undang mengamanatkan akhir 2007 nomor induk kependudukan harus selesai. Dan ini sangat penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum 2014 akan datang. Sehingga tidak jadi pertengkaran yang panjang, Pak. Baik Pak Gamawan, kita ke Bung Anies dulu. Silakan. Terima kasih, Mas Al. Jadi begini, saya melihat kita baru saja selesai musim pemilu 2009. Jadi 2010 ini adalah tahun pertama di mana pemerintah akan menjalankan perannya. Mari kita lihat potret besarnya. Ini adalah periode ketiga demokrasi Indonesia. Periode pertama 99-2004, 2004-2009 itu periode kedua, dan inilah periode ketiga. Periode ketiga dan keempat di banyak demokrasi di dunia adalah periode kritis. Karena masyarakat masih memiliki memori kolektif tentang kinerja pemerintahan pra-demokrasi. Di sisi lain, ini adalah fase di mana dua periode pertama yang penuh trial and error sudah dilewati. Karenanya pertanyaan mendasar yang harus dijawab dan harus ditunaikan oleh demokrasi adalah apakah proses demokrasi di Indonesia di periode ketiga ini bisa melunasi semua janji-janji cita-cita kemerdekaan. Muncul tidak di periode ini? Bisa tidak demokrasi deliver? Secara kebetulan ini adalah periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya apa? Periode kedua sebuah pemerintahan itu biasanya memiliki keberanian yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode pertama. Kenapa? Karena pemerintahan tidak lagi dihadapkan pada re-election. Dia berani mengambil langkah-langkah yang tidak populer meskipun itu penting karena dia tidak harus menanggung political cost sebesar jika itu periode pertama. Jadi kita dalam konjungtur yang kritikal. Tidak masalah kiamat atau tidak. Tapi apakah demokratisasi kita ini akan jalan terus dan itu mensyaratkan demokrasi deliver. Yang kedua, pemerintah periode kedua bisa menjalankan dengan efektif. Itu backgroundnya. Kemudian kalau kita lihat sekarang, di dalam bulan pertama ini saja kita sudah menyaksikan begitu banyak tantangan-tantangan politis
di sini saya merasa perlu ada kedewasaan di aktor-aktor politik. Pemilu itu desainnya sekali dalam 5 tahun, Pak. Pilpres itu juga sekali dalam 5 tahun. Kalau semua orang berpikir pemilu itu setiap hari dalam 5 tahun, maka runyam republik ini. Kalau orang berpikir pilpres itu setiap hari dalam 5 tahun, runyam. Jadi mindsetnya adalah election is over. Sekarang berbicara apa yang mau dikerjakan. Kalau ada problem-problem diselesaikan. Itu mensyaratkan kepemimpinan yang berani untuk bertindak cepat, berani untuk bertindak tegas, dan pengalaman kasus Bibit dan Chandra kemarin menurut saya bisa menjadi referensi. Jika ujung-ujungnya sama, kenapa tidak dilakukan tindakan-tindakan cepat di awal? Ini pengalaman. Di periode kedua akan banyak tantangan-tantangan politis yang mirip situasi itu. Periode menurut saya 2010 ini adalah tahun pertama di mana agenda-agenda besar harus diluncurkan. Tadi Pak Gamawan Fauzi menyebutkan. Saya ingin menyebutkan tiga yang harus cepat. Nomor 1 adalah reformasi birokrasi. Ini krusial. Reformasi birokrasi. Kedua adalah reformasi legal system kita. Legal system. Yang ketiga adalah desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, kita akan kembali setelah tayangan berikut. Pemirsa, kita kembali ke Save Our Nation. Setelah Pak Gamawan dan Anies Baswedan, sekarang giliran pengamat EF. Terima kasih Bang Saud. Kalau kita umpamakan pemerintahan ini dalam rentang waktunya yang 5 tahun harus bekerja, maka kita bisa mengatakan bahwa 2010 adalah masa ketika pemerintahan semestinya masih menjalani bulan madu. Ini adalah masa awal ketika konflik di dalam itu ditekan, kompromi ditonjolkan. Konsolidasi menjadi program yang sangat penting dan seterusnya. Jadi untuk tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bung Anies tadi, saya ingin mulai dari situ. Jadi 2010 semestinya adalah tahun yang baik dikarenakan pemerintahannya sedang berbulan madu. Pemerintahan yang datang dari berbagai partai, dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung, itu sedang membangun konsolidasi dirinya secara gegap gempita. Nah, tetapi itulah ternyata bulan madu itu diganggu oleh sejumlah hal. Bayangkanlah bulan madu ini terjadi di tempatnya Bung Anies sekolah misalnya. Maka ini musim dingin. Dan ternyata ada bola salju yang membesar. Yang skala pembesarannya ternyata mengkhawatirkan bagi mereka yang sedang berbulan madu ini. Itu dimulai dari bola salju cicak versus buaya, berlanjut ke Bank Senturi. Atau yang sekarang oleh sebagian kalangan disebut BC1, BC2 itu. Bibit Chandra dan Bank Senturi. Nah, menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng persoalannya. Dikarenakan seperti tadi sudah dikatakan Bung Anies, dari cara pemerintah menghadapi gangguan ini, kita bisa memperoleh beberapa indikasi. Seperti misalnya, kita berharap ketika pemerintahan termin kedua ini berjalan, kita bertemu dengan presiden dengan kepemimpinan yang berbeda. Lebih cepat, lebih tegas, lebih tangkas, lebih sigap. Presiden yang semacam itu yang kita harapkan, tetapi kemudian ternyata harapan itu bertepuk sebelah tangan dalam beberapa kasus ini. Jadi menurut hemat saya, ini gangguan yang harus kita pandang penting karena kemudian bisa memberi indikasi seberapa punya kemampuan kepemimpinan yang bekerja dalam 5 tahun ke depan. Ini penting yang pertama. Kemudian kalau kita tarik rentang waktu sampai dengan akhir tahun 2010, ada beberapa peristiwa yang menurut saya akan menjadi penting. Yang pertama tentu saja kelanjutan dari Bank Senturi dari mulai hari ini ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di dalamnya ada hak angket yang dijalankan. Dan ini sendiri memberi indikasi yang menurut saya menarik. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalani termin yang pertama, hak angket pertama yang diterima oleh yang bersangkutan itu ketika pemerintahannya berusia 4 bulan 13 hari. Pada bulan Maret tahun 2005. Hak angket pertama yang dihadiahkan oleh DPR kepada Presiden dalam termin kedua ketika Presiden kepemimpinannya berusia 42 hari. Jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang pertama. Yang pertama hak angket itu gagal diloloskan. Yang kedua ini bukan saja hak angket itu berhasil diloloskan, tetapi dengan dukungan yang sangat besar. Jadi ini kembali menegaskan bahwa ada sesuatu yang harus diperlukan sepanjang tahun 2010
yaitu memperlihatkan bahwa kepemimpinan dan pemerintahan sekarang jauh lebih kuat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jadi 2010 adalah tahun di mana bulan madu diganggu oleh sejumlah hal, dan untuk membuat gangguan itu tidak berarti, maka kepemimpinan harus bekerja dengan kuat, pemerintahan harus dimanage dengan baik. Nah, dalam konteks itu, karena berbagai keterbatasan, kita sekarang menghadapi satu persoalan, dikarenakan 5 tahun lalu ketika Pak Yudhoyono menjalani termin pertama, Pak Yudhoyono mempunyai duet dinamis. Sekarang saya sungguh khawatir duet yang dimilikinya adalah duet harmonis. Duet dinamis itu adalah duet yang saling mengisi. Yang satu menginjak rem, yang lain menginjak gas. Yang satu menghindar, yang lain memasang badan. Yang satu berpikir panjang, yang lain bertindak sigap. Yang satu berpikir bukan berpikir pendek ya, bukan berpikir pendek. Oke, oke. Itu jebakan Bang Saur itu. Yang satu berpikir normatif, yang satu pragmatis. Yang satu menghitung popularitas, yang satunya lagi menghitung secara teknokratis. Apakah mungkin kebijakan ini dikerjakan atau tidak? Itulah yang saya sebut sebagai duet dinamis. Kita punya 5 tahun kemarin. Saya sungguh khawatir yang kita akan punya 5 tahun ke depan adalah duet harmonis. Yang satu menginjak rem, yang satunya lagi menginjak rem. Yang Aman satu dong. Kan aman, aman, nggak terjadi tapi kecelakaan. mobil tidak jalan, Bang Saur. Oh. Iya, alamat yang kita tuju tidak kita capai. Gitu. Saya khawatir. Tetapi tentu saja kekhawatiran ini bisa keliru. Baik, sekarang Wakil Ketua Komisi 1 yang berasal dari partainya pemerintah, Partai Demokrat. Silakan Pak. Lebih tepatnya Partai Presiden. Oh, Partai Presiden, bukan Partai Pemerintah. Bukan Oh, partai karena pemerintah. koalisi besar ya. Wah, ini renteng-renteng tanggung jawab. Oke lah, silakan. Terima kasih Pak Saur. Harus saya katakan secara jujur, saya sepakat dengan Pak Anies Baswedan bahwa sekarang ini belum mapan proses demokrasi kita. Masih perlu penguatan, dan oleh karena itu saya melihat ada beberapa ekses negatif dari keterbukaan yang perlu kita kelola bersama-sama secara arif, bijak, dan cerdas. Ekses negatif itu adalah didasarkan kepada masih adanya dendam politik pribadi dibawa ke ranah politik. Dendam politik pribadi. Dibawa ke ranah politik. Masih ada yang punya dendam. Ya, kesannya begitu. Ya, Ini zaman nggak pakai dendam lagi mestinya kan. mesti tidak demikian. Yang kedua, karakter assassination. Pak Bibit, Pak Chandra sudah mengalami proses karakter assassination. Sekarang saya prihatin dialami oleh Pak Budiono. Beliau menghadapi cobaan yang berat, sekarang ini sudah terjadi proses pembunuhan karakter. Saya pikir ini bukan kehendak kita akan keterbukaan. Kita ingin keterbukaan yang civilized, yang beradab, sehingga demokrasi kita itu bukan semakin rapuh, demokrasi kita semakin baik. Namun saya bersyukur, Pak Saur, bahwa kita masih lebih baik daripada negara tetangga. Tetangga yang mana nih Pak? Kita lihat di Filipina, Oh, ada 20-an karena wartawan. Malaysia, ya Singapura. Filipina ada 20-an wartawan Filipina yang menjadi targeted political killings. Targeted. Nah kita alhamdulillah jangan sampai seperti itu. Kita masih bagus. Nah oleh karena itu keterbukaan itu perlu dipelihara oleh kita sekalian. Sehingga keterbukaan benar-benar membawa berkah, dia memberantas KKN, tapi dia tidak merusak norma, apakah itu norma hukum, norma etika moral yang kita sepakati bersama. Jangan sampai keterbukaan itu katakanlah berhadapan dengan norma-norma agama yang meyakini adanya Tuhan. Jangan sampai keterbukaan itu melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sampai keterbukaan itu merusak persatuan kita sebagai bangsa. Jangan sampai keterbukaan itu merusak demokrasi yang sedang kita bangun. Dan jangan sampai keterbukaan itu justru tidak menghadirkan kesejahteraan. Jadi pemirsa, ada soal yang menyangkut demokrasi yang melelahkan, ada persoalan keterbukaan yang perlu mungkin manajemen yang lain, tapi ada persoalan yang ketiga, yaitu diperlukan kepemimpinan yang kuat.
Jadi kita ketemu kembali setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, kita masih bersama Save Our Nation. Jadi, Pak Gamal bisa lebih ditegaskan sedikit mengenai pilkada yang 1 kali atau cuma 2 kali? Ya. Setahun selesai. Begini, kalau pilkada itu 1 kali, artinya dalam 1 tahun itu ada 524 pemilihan berlangsung. Itu dengan segala risikonya. Dari satu sisi ini memang bermanfaat ya, karena seperti kata Pak Ep tadi, tidak 3 kali sehari atau sehari seminggu 3 kali. Tapi mungkin sudah bisa sekali saja dalam 5 tahun. Itu untungnya efisien ya. Dan kita tidak repot-repot. Tapi repotnya juga ada. Artinya kalau satu masalah tumbuh dalam pemilihan kepala daerah ini, MK harus menyelesaikan 524 kasus sekaligus. Dan itu dalam waktu 14 hari. Saya kira itu PR yang luar biasa bagi MK, belum tentu bisa sanggup menyelesaikannya. Yang kedua, pada tahun itu akan menumpuk biaya dari seluruh Indonesia. Seperti contoh Jawa Timur kemarin, pemilihan gubernurnya menghabiskan dana 800 miliar. Itu belum dana calon, baru dana pemerintah. Nah, kalau seluruh Indonesia punya biaya 100 miliar rata-rata, itu 100 miliar kali 524. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam 1 tahun sekaligus. Kemudian tentu akan terjadi inflasi pada tahun tersebut yang sangat besar. Dan artinya pembagian dana 5 tahun itu tidak seimbang, dana biaya politik itu. Itu risiko lainnya, karena itu perlu ada kajian. Saya cenderung untuk menyelenggarakan 2 kali. Cenderung untuk 2 kali? Cenderung untuk 2 kali. Ya. Jadi 2010 dan 2012 atau 2013. Ya. Oke, Bang Anies. Gini, Bang Saur. Nomor 1, kita lihat kenapa sih perlu pilkada? Why? Ini kan devolusi. Otoritasnya dipindah dari Jakarta ke daerah. Otoritas politik itu dibuktikan dengan keputusan tentang siapa yang memimpin, agenda ditentukan oleh rakyat di daerah itu. Jadi tujuannya devolusi, memindahkan otoritas. Nah, dalam konteks itu, pilkada menjadi penting sekali, menjadi arena di mana agenda-agenda lokal mendominasi tiap-tiap pilkada. Itu penting pada saat itu. Nah, dalam konteks itu kita perlu melihatnya dalam perspektif daerah juga. Jadi Bung Ep tadi yang seminggu 3 kali, kan kita di Jakarta. Bung Saur asal dari mana, Bung Saur? Saya dari Jambi. Itu nggak diduga. Oh, luar biasa. Saya sudah merantau, merantau. Gini, sekarang kalau misalnya Anda dari Jambi, di kabupaten Anda dalam 5 tahun ada berapa kali pilkada? Itu saya hidup di satu kota Madia, jadi sekali saja. Nah, iya. itulah. Kalau Anda tanya pada penduduk manapun juga, berapa kali pilkada daerah Anda? Sekali dalam 5 tahun. Dari Jakarta memang padat. Seminggu 3 kali. Ya? Yang sibuk siapa? DPP, Depdagri, itu sibuk. MK. Tapi bagi perspektif rakyat, once every 5 years. Nah, kita harus memahami ini dari perspektif rakyat di bawah. Kalau pemilu pilkada itu diseragamkan, kira-kira kalau dari Demokrat nih Pak, punya kader di semua daerah akan maju. Mengiklankannya lewat apa? Televisi. Pasti televisi. Begitu televisi, agenda lokal marginal. Kalau Anda dari Jambi misalnya, nggak ada itu agenda tentang Jambi di dalam kampanye nasional. Gone. Dan kalau Anda dari Jogja, hilang itu. Jadi, ide utama adanya pilkada, ide utama dari desentralisasi adalah kalau Pak Gamawan Fauzi itu dulu berkampanye di Kabupaten Solok, beliau akan mengangkat persoalan-persoalan Solok. Beliau tidak akan berbicara agenda-agenda abstrak tingkat nasional. Kenapa? Karena target audiensnya adalah Solok. Kalau kampanye beliau disamakan dengan Jogja, dengan Madura, dengan Irian, hampir bisa dipastikan isunya isu nasional. Bukan lagi isu orang di Solok. Nah, ini harus hati-hati dalam konteks itu. Kita mau mengelola manajemen dalam perspektif Jakarta untuk sebuah urusan yang perspektifnya sangat lokal. Sudah terjadi di Filipina. Di Filipina, untuk keperluan mensederhanakan manajemen dijadikan satu. Efeknya seluruh agenda lokal termarginalisasi. Nah, tapi begini, saya setuju perlu ada penyederhanaan. Bagaimana penyederhanaannya? Jangan kita melihat perspektif Jakarta. Oke, sekali. Oke, 2 kali. Jangan dong. Kita lihat per daerah misalnya. Per provinsi. Misalnya per provinsi.
beberapa provinsi di beberapa pulau, misalnya Sumatera 2, Jawa 2, Kalimantan 2. Nah, jadi sederhana, penyelenggaraannya lebih teratur, tetapi memungkinkan isu daerah menjadi dominan di dalam setiap pilkada. Dan sebagai tambahan, biaya kampanye harus diatur. Tidak bisa pilkada dengan cara seperti ini. Jor-joran tanpa batas. Itu efeknya apa? Pilkada adalah fungsi kekuatan kapitalis. Simple. Jadi bukan lagi agenda lokal. Ini harus dirubah. Bagaimana merubahnya? Tentu nanti Depdagri, DPR yang mengatur. Tapi nomor satu, batasi spending kampanye. As simple as that. Kalau nggak jadi investasi dan korup dia. Oh, kalau sudah begitu, Iya. maka transaksinya bukan transaksi ide gagasan, tapi transaksi finansial, transaksi monetary. Meskipun sebetulnya studi menunjukkan bahwa money politics itu tidak terlalu efektif mengeluarkan uang. Tetapi kadang-kadang kalau saya maju, misalnya kita maju sama-sama, kalau saya ngeluarin uang, Pak Gamawan terpaksa ngeluarin uang juga. Hanya semata-mata karena hitung-hitungan gamenya. Tetapi in reality tidak. Nah, ini perlu diatur agar pilkada itu karena unitnya kecil benar-benar bisa menjadi arena isu daerah. Dan saya perlu tambahkan soal pembagian wilayah, Pak. Istilahnya pemekaran. Kita coba lihat dalam sejarah bangsa Indonesia. Kapan bangsa Indonesia ini memiliki kesempatan untuk menentukan sendiri wilayah yang menjadi otoritasnya? Baru dahulu ditentukan oleh Belanda. Oleh London. Dan Belanda menentukan berdasarkan apa? Kerajaan-kerajaan kesultanan yang ada. Sesudah itu tidak pernah ada lagi. 64 tahun Republik ini eksis, baru dalam 10 tahun terakhir ini tiap-tiap daerah menentukan sendiri. Tentu berisik. Dan cerewet. Kenapa? Karena ada konflik di sini, konflik di situ. Tapi Bapak Ibu sekalian, Bung Saur, Republik ini akan eksis ribuan tahun. Jangan membayangkan hanya 10 tahun, 15 tahun. Karena Pak Saud bilang tadi kiamat 2012. Enggak, kita percaya. Ini pertama kali dalam sejarah bangsa ini ada pengelolaan wilayah di mana rakyat menegosiasikan secara mandiri. Nah, Jadi logis lah ada berisik-berisik lah ya. nggak apa-apa berisik. Nggak Tapi apa-apa. saya berharap dengan perspektif itu, ini periode, makanya saya katakan periode ketiga, 5 tahun ini kritikal sekali. Ini formasi terakhir gitu. Penting Pak untuk kita tata sekarang. Karena Undang-Undang Nomor 22, Undang-Undang 32 membuka ruang yang begitu luas untuk terjadinya seperti ini gitu. Betul. Ya baik. Karena Nanti- itu harus ada baik, perubahan. Kita sudah tidak terasa, kalian dua sudah ambil waktu. Jadi kita berjumpa kembali setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, kita masih bersama Save Our Nation. Sekarang silakan Bung Ed. Ketika saya menyebut 3 kali seminggu pilkada, pertama itu untuk memudahkan secara statistik kita menghitung beban sebuah demokrasi. Jadi alat menyederhanakan. Yang kedua menurut saya selain realitas politik, kita juga harus menimbang realitas psikologis. Rangkaian pilkada yang tidak diatur seperti sekarang, yang seperti tidak pernah ada hentinya sepanjang tahun, itu menyebabkan beban psikologis yang sangat besar buat rakyat karena media membuat teritori menjadi tidak penting. Metro TV diakses di mana saja dan setiap saat orang melihat konflik yang itu saja berulang-ulang. Dan secara psikologis orang menganggap Indonesia kok nggak bergerak maju. Itu terus yang dipersoalkan. Kepala daerah lagi. Dan rentetan dana yang kemudian disebutkan dalam setiap penyelenggaraan itu menjadi beban psikologis rakyat yang luar biasa. Dan itu satu hal yang harus ditimbang. Hal lain yang harus ditimbang adalah kita harus memanfaatkan keunggulan sistem presidensial. Jepang juga menyelenggarakan pemilu yang banyak di berbagai tingkat. Dan mereka tidak bisa menyeragamkannya. Karena apa? Karena sistem parlementer. Bahkan semenjak Perang Dunia Kedua, hanya 3 pemerintahan Jepang di tingkat nasional yang bertahan 4 tahun sesuai dengan agenda konstitusi mereka. Sementara selebihnya ada yang harus dipercepat pemilunya dan seterusnya. Begitu juga di daerah. Karena itulah sistem parlementer tidak bisa menyeragamkan waktu penyelenggaraan pemilu. Dikarenakan tidak bisa. Kalau parlemen harus menjatuhkan pemerintah, sesudah. Karena pemerintah dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Gitu. Nah, keunggulan sistem presidensial itu harus diambil. Dan salah satunya adalah bisa mengorganisasikan pemilihan-pemilihan umum dengan rentang waktu tertentu yang terjaga. Ya tentu jangan dibuat terlalu dramatis, 1 kali misalnya. Atau 2 kali dalam 5 tahun.
bisa sebetulnya dicari alternatif-alternatif lain. Dan itu akan mengefisienkan juga biaya demokrasi. Silakan Pak Ernest. Ya, saya gembira mendengar dari Pak Mendagri tentang nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan. Ya, karena ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah DPT yang kemarin mencederai pemilu 2009. DPT ini kan masalah kita semua. Dan semua oknum memanfaatkan. Apakah itu di partai politik, apakah itu di pilkada, bupati, gubernur, semua memanfaatkan kelemahan daripada nomor induk penduduk. Oleh karena itu Pak Mendagri, Bapak Ibu yang saya hormati, di DPR itu semangatnya kita menginginkan undang-undang pemilu, salah satu daripada undang-undang politik itu tuntas 2013. Paling lambat. Syukur-syukur bisa 2012. Sehingga apa yang terjadi, kalau undang-undangnya bisa selesai 2012, sosialisasinya kepada publik itu akan jauh lebih baik. Ya, jadi ada persoalan pilkada, tapi tadi Bung Anies ada persoalan ya, tadi sama dengan Bung Ep, kurang lebih, mengenai perlunya kepemimpinan yang lebih berani. Ya. Kalau mau bikin 1 kali, mau bikin 2 kali pilkada, kan mesti ada keputusan politik yang cukup berani. Ya. Betul. Dan itu mutlak dibutuhkan. Di Republik ini kalau tidak tegas, terlibas. Kalau tidak tegas, terlibat. Ya. Tidak ada tempat untuk... Harus tegas. Jadi begini Pak, saya melihat dan harus cepat. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan, rakyat yang saya katakan tadi tidak bisa menunggu terlalu lama. Demokratisasi yang kita alami sekarang itu adalah liberalisasi partai politik, liberalisasi civil liberty, kebebasan dalam mengekspresikan pendapat. Jadi kenapa? Karena dulu itu yang paling ditekan. Partai politik dan kebebasan berekspresi sangat ditekan. Jadi begitu ada pembebasan maka komponen utama liberalisasi itu. Yang kita lupakan adalah birokrasi kita masih didesain dengan asumsi menopang sebuah kekuasaan yang tidak berganti-ganti. Asumsinya begitu. Jadi dengan logika lama juga. Dengan logika lama, bayangkan seorang presiden Pak SBY terpilih 2004. Siapa yang menopang? Staf yang menopang Ibu Mega, staf yang menopang Pak Abdurrahman Wahid, Habibie, dan Pak Harto. Lalu beliau datang dengan agenda perubahan. Yang mensupport adalah yang selama ini status quo, nggak jalan. Pak Gamawan Fauzi terpilih di Solok. Maka seluruh infrastruktur yang mensupport dia adalah infrastruktur yang tidak bisa berubah-ubah. Karena diasumsikan menopang sebuah kekuasaan yang tidak akan diganti lewat proses pemilu. Begitu Anda jadi presiden, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merubah sebuah pemerintahan? Perlu waktu yang panjang. Sistem ini mengasumsikan yang menjadi presiden hari ini akan terpilih lagi jadi presiden. Tapi kalau orang baru menjadi presiden, orang baru menjadi wali kota, orang baru menjadi gubernur, dia akan menghadapi masalah. Kenapa? Karena seluruh struktur yang ada di bawahnya adalah struktur yang selama ini menopang orang-orang yang dipilih lama. Tapi Pak Fauzi punya pengalaman, dia potong aja tuh birokrasi, nggak ada mobil dinas. Silakan Pak Fauzi. Enggak. Di mana-mana di dunia birokrasi itu memang tidak berubah. Di mana-mana? Iya, yang berubah itu kan menterinya. Menteri yang membawa visi perubahan itu. Kalau saya masuk Departemen Dalam Negeri misalnya, upah pungut pulangkan semua, misalnya gitu ya. Ke bawah ngikut aja semua. Upah pungut Artinya pulangkan. perubahan itu dimulai oleh yang baru masuk itu. Yang menjadi masalah begini. Yang civil servant itu tetap aja seperti itu karena dia loyal kepada sistem yang ada. Dia tidak dibawa kemana-mana gitu. Yang menjadi Saya agak berbeda dengan Pak Anies. Ini ada asumsi birokrasi itu loyal coba. Yang jadi masalah begini, yang jadi masalah. Jadi memang harus ada dual track. Yang satu adalah track yang civil servant netral. Netral. Dia siapapun yang menjadi pengelola, siapapun yang dipilih, dia netral. Pelayan publik. Ya. Di sisi lain, ketika seorang maju, itu memiliki janji-janji dalam kampanye. Janji-janji itu harus diterjemahkan yang bisa jadi berbeda. Nah ini track yang saya melihat namanya jalur political appointee. Orang-orang yang ditunjuk secara politis. Nah, orang yang ditunjuk secara politis ini menurut saya sekarang ini memerlukan tempat yang cukup. Saat ini institusionalnya belum, personalnya sudah. Jadi kalau ada individu-individu yang menarik, individu-individu yang kreatif, yang mau melakukan terobosan, maka jalan. Tetapi bukan institusional. Kalau institusional itu begini Pak, contoh ya, saya memberikan contoh. Yang kita
populer di Indonesia, Barack Obama jadi presiden. Barack Obama jadi presiden itu terpilihnya adalah hari Selasa pertama November. Kapan dia dilantik? 20 Januari. Lebih dari 80 hari. Mengapa 80 hari? Karena dia menyiapkan sebuah pergantian, itu institusional yang dilakukan Pak Gamawan Fauzi karena beliau secara kreatif mau melakukan inovasi, digeser-geser, dipindah-pindah, tetapi bukan desainnya. Jadi penggantinya belum tentu bisa melakukan. Nah, kalau kita berbicara Nah, demokrasi, ini kalau secara dibereskan sistem, ini kan setelah presiden terpilih, presiden kan menyusun apa yang disebut dengan RPJM. Ini dirumuskan mulai tanggal 11 besok. Jadi pemikiran, visi yang disampaikan presiden ketika berkampanye dulu, besok ini dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan. Kita ketemu lagi setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, masih dengan Save Our Nation. Jadi poin yang terakhir disampaikan oleh EF tentang reformasi di kantor presiden. Apa rancangan reformasi birokrasi terdekat yang sudah dia lakukan dan dibuktikan hasil-hasilnya secara produktif. Sebab justru disitulah antara lain pokok soal kita dalam pemerintahan selama ini. Ketika kemarin presiden punya duet yang dinamis saja, itu kalau kita bikin simplifikasi, ini pasti akan ada yang menentang. Formula kerjanya seperti 212. 212 itu angka yang terkenal di Indonesia ya, karena Wiro Sableng itu 212. Maksudnya 212 itu adalah dikarenakan kelambanan birokrasi kantor eksekutif presiden, konsolidasi pemerintahan itu menghabiskan waktu hampir 2 tahun loh. Salah satu contohnya, penataan eselon 1 di seluruh tempat. Pak Gamawan punya data lebih baik. Baru 2 tahun loh itu selesai. Penataan eselon 1. Lalu kemudian dalam waktu 2 tahun itulah kemudian presiden menanam satu persatu berbagai instrumen, termasuk UKP 3R. Itu artinya apa? Konsolidasi belum selesai ketika itu. 2 tahun konsolidasi, lalu 2 tahun di ujung menjelang pemilu 2009, sudah mempersiapkan diri untuk pemilu. Karena semua elit politik ketika memasang iPod atau Walkman, lagunya sama, Mars Pemilu. Jadi mereka bersiap dengan gempita untuk pemilu yang berikutnya. Akibatnya hanya ada 1 tahun di tengah yang begitu leluasa buat pemerintahan. 2 tahun di ujung menyiapkan pemilu yang berikutnya, 2 tahun di awal dihabiskan untuk konsolidasi yang berlarut-larut. Itulah yang harus dipotong oleh kepemimpinan yang kuat. Baik, Itulah yang harus dipotong oleh reformasi kantor eksekutif presiden. coba bisa disampaikan oleh fraksi dari Wakil Ketua Komisi 1 dari Partai Presiden? Saya pikir masukan dari Pak EF bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Karena saya nggak marah. Kalau saya marah, nanti Saya bisa dipukul. bukan dipukul, dikerjain nanti Pak sekali. Kerja lagi. Oh, Tapi ini masukan yang penting Disadap. karena disampaikan secara tulus, terbuka kepada kita sekalian, dan oleh karena itu saya yakin Pak Presiden akan memperhatikan masukan ini. Hanya kondisinya ya mengambil ungkapan dari Pak Anies di awal pembicaraan kita bahwa kita sedang memasuki masa kritis daripada demokratisasi. Nah oleh karena itu, kalau saya lebih suka gaya SBY yang sekarang daripada gaya seorang presiden yang lebih spontan, yang seringkali nanti keputusannya itu belum tentu diterima oleh masyarakat. Karena situasinya seperti ini. Dan perlu dipahami oleh kita sekalian, percayalah Pak SBY akan berbuat yang terbaik karena ini adalah jabatan beliau yang terakhir sebagai presiden. Tadi yang disebut oleh Dan beliau Anies tidak juga, punya keinginan untuk dipilih kembali di tahun 2014. Karena Jadi nggak boleh. bagaimana? Dan nggak boleh. Karena undang-undang. Ya, beliau Konstitusi. menghormati undang-undang. Jadi Konstitusi. sekarang adalah tugas kita, ya seperti Pak EF, memberi masukan yang konstruktif. Saya percaya akan didengar oleh Presiden, namun di lain pihak sekali lagi saya mohon dimengerti. Kalau saya, gaya yang sekarang ini lebih cocok menghadapi situasi yang seperti sekarang. Baik, soal gaya kita punya masing-masing gaya lah. Ya. Jadi apa yang mau ditambahkan? Ini kita segmen yang terakhir. Bagaimanapun kita bicara demokrasi, kita bicara otonomi daerah, ya. Ujungnya kan bagaimana mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Bagaimana mensejahterakan rakyat. Salah satu persoalan yang dihadapi bangsa kita sekarang ini, itu adalah persoalan investasi.
semua perizinan ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemanapun presiden mencari investor, kemanapun gubernur mencari investor, kata akhirnya ditentukan oleh bupati. Kalau bupati wali kota mengatakan no way, itu tidak jalan juga investasi. Nah, apa regulasi yang memberikan jaminan bahwa itu harus jalan? Itu juga harus kita pikirkan. 2010 akan Nah, ada? karena itu dari hasil survei mengatakan memulai investasi, starting of business di Indonesia itu memerlukan waktu 161 hari sekarang. Saya ditugaskan untuk mengkoordinasikan itu dalam waktu 100 hari ini. Dalam 100 hari ini. Ya, karena itu kita adakan rapat dengan perwakilan-perwakilan daerah dengan departemen terkait. Sekarang kita sepakat untuk menjadi 17 hari. 17 hari. Jadi kita potong dari Jadi 61 2010 hari. nanti Ya, harus 17 hari. harus bisa 17 hari. Dan kita ranking 161 per 183 negara Kalau di ada dunia. yang sampai 18 hari diapain tuh wali kotanya, bupatinya? Itulah harus ada jaminan seperti itu. Siapa disembelih atau diapain? Karena itu orang meminta, yang salah itu selalu aja presiden. Ini kenapa presiden tidak melakukan ini? Padahal itu semua sudah berada di kabupaten kota. Memang benar. Silakan. Saya menambahkan, pentingnya begini. Proses politik ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah cita-cita kemerdekaan ini. Itu bisa terlunasi. Ya kesejahteraan, ya kecerdasan. Jadi ini semua harus jalan. Nah, saya yang tadi saya katakan di awal sekali. Semua orang yang terlibat dalam proses politik harus menyadari bahwa pemilu musimnya sudah lewat. Sudah lewat. Sudah lewat. Sekarang ini musimnya adalah musim merealisasikan. Jadi sudah tidak berbicara tentang siapa di mana terus. Kalau kita Siapa masih dapat apa ya? sudah selesai. Sudah selesai, sudah. Ya. Kalau itu bisa terjadi, maka rakyat akan melihat, nah ini dia proses yang saya inginkan redemokrasi. Tapi kalau proses politik itu suasananya adalah suasana perebutan kekuasaan yang tidak berhenti-henti, baik itu di kabupaten, di provinsi, apalagi dengan media televisi yang masih sangat Jakarta sentris. Kalau masih Jakarta sentris itu apapun yang terjadi di Jakarta itu menjadi denyut suasana batin di seluruh Indonesia. Jadi ketika apapun yang terjadi, apapun yang diberitakan. Nah, jadi saya melihat dalam konteks seperti itu perlu ada kedewasaan di dalam para partai politik, politisi, eksekutif untuk kemudian membatasi diri. Nah, apa ininya, indikatornya kalau dewasa? Dewasa berpolitik ini sederhana nih, Bang Gabaku. Sederhana. Kemampuan mengetahui ambang batas di mana sebuah konflik tidak bisa diteruskan. Kemampuan mengetahui ambang batas ini penting. Kalau saya sama Bang Saur, kita berkonflik dan kami tahu ambang batasnya, maka pertemanan kita akan jalan terus. Karena kita tahu ambang batas, tapi kalau tidak tahu ambang batas, pecah. Nah, dan berbahaya pertemanan dan tanpa berbahaya. pernah konflik. Tentu. Oh, gawat itu. Tentu. Bisa Tapi jadi bom. poin utamanya adalah politik itu adalah polarisasi, ada friksi, ada konflik, itu normal. Tetapi orang-orang di dalamnya harus mengetahui ini. Nah, ini menurut saya krusial karena cita-cita berpolitik bukan semata-mata untuk kekuasaan. Harusnya, tetapi untuk kemaslahatan rakyat. Itu aja tambahan saya. Oke. Tambahan saya adalah soal satu kemampuan yang seringkali kita tidak punya adalah antisipasi. Kita sering terjerembab di lubang yang sama berkali-kali. 3 kali pemilu sudah diadakan dan persiapan pemilu menghadapi persoalan yang sama. Waktu yang tidak bersahabat dikarenakan semua aspek yang berkaitan dengan persiapan itu didesak menjelang deadline. Tadi Pak Hairul Isman sudah menjelaskan bahwa ada perubahan sekarang yang akan dilakukan DPR. Menurut saya sekarang harus difikirkan bukan saja paket undang-undang politik dalam pengertian konvensional itu. Undang-undang susunan dan kedudukan kalau dulu namanya, undang-undang pemilu presiden, pemilu DPR, DPD dan seterusnya, DPRD. Tetapi paket undang-undang yang berkaitan dengan aspek-aspek politik secara menyeluruh, termasuk undang-undang Kementerian Negara, lalu kemudian undang-undang pemerintahan daerah nomor 32 dan lain-lain, semestinya didudukan di atas meja pada waktu awal sekarang, sampai kemudian kita bisa menemukan rumus atau formulasi resinergi di antara berbagai aspek, yang selama ini banyak yang berbalas pantun. Karena kita banyak punya undang-undang yang berbalas pantun, banyak hal yang terjadi, misalnya saja itu, undang-undang yang mengatur batas kewenangan seorang kepala negara, kepala pemerintahan dengan bupati dan wali kota, itu saja tidak tegas. Akibatnya presiden bisa mengatakan X dan bupati menolaknya. Dan orang mengatakan demokrasi menang di Indonesia. Belum tentu. Belum tentu. Yang bisa jadi dimenangkan dalam jangka panjang adalah kekacauan politik, ketidakterkelolaan.
Kenapa itu terjadi? Karena resinergi di antara berbagai undang-undang tidak dilakukan. Baik. Usul saya yang konkret adalah DPR bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat mendudukan berbagai undang-undang politik itu segera dengan deadline 20 April tahun 2012. 20 April 2012. 2012. Ya. Tidak terasa 1 jam telah berlalu. Ya, yang jelas karena semua menyampaikan kita masih banyak pekerjaan rumah, itu artinya ya masih ada semangat untuk 2010. Ya, ada persoalan besar menyangkut demokrasi, ada persoalan besar menyangkut birokrasi, dan ada persoalan besar menyangkut tadi bagaimana kita tahu batas menyelesaikan berhenti berkonflik. Sampai jumpa pada tayangan berikut.